Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. One Piece saat ini memanglah sedang sangat seru-serunya. Sudah sekitar 2-3 minggu lebih kami mengupload video tiap hari, yang artinya pembahasan manga One Piece memanglah tidak pernah habis. Ada banyak sekali dari sisi manga One Piece yang bisa kita bahas, mulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Dan kali ini kita akan membahas hal yang sudah dari awal menjadi misteri dari manga ini, yakni tentang buah setan dan cara perpindahan kekuatan yang ada di dalamnya. Baiklah, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Dalam manga One Piece, buah setan merupakan salah satu sumber kekuatan utama yang ada selain haki. Dengan memakan yang disebut dengan buah setan, seseorang akan langsung bisa menjadi manusia super, bisa berubah menjadi binatang, bahkan berubah wujudnya menjadi salah satu elemen alami yang ada di dunia. Intinya, pemakan buah setan ini akan mendapatkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Aturan buah setan. Dalam sistem mekanisme buah setan, ada beberapa aturan yang telah diungkapkan dalam manga One Piece. Yang pertama adalah, seseorang dikatakan hanya bisa memakan satu buah setan saja. Apabila seseorang itu memakan buah setan lebih dari satu, tubuh orang tersebut akan meledak, hancur tanpa bekas. Lalu dikatakan pula bahwa satu jenis buah setan tidak akan muncul lebih dari satu di waktu bersamaan. Contohnya adalah Luffy merupakan pemakan buah setan Gomu Gomu no Mi saat ini. Artinya jika kita mencari buah setan Gomu Gomu no Mi lainnya, hal itu tidak akan muncul di seluruh dunia penjuru manapun. Lalu apabila buah setan itu dimakan oleh orang lebih dari satu, maka hanya orang pertama yang memakan buah setan itulah yang akan mendapatkan kekuatan dari buah setan itu. Jadi meskipun ada yang memakan buah setan Gomu Gomu secara dibelah, orang yang akan mendapatkan kekuatannya hanyalah orang pertama yang memakannya. Dan pada saat seorang pengguna buah setan itu mati, maka kekuatan buah setan yang bersemayam pada tubuh itu akan kembali muncul di belahan daerah lainnya. Hal ini telah terjadi beberapa kali dalam dunia One Piece. Contohnya adalah pada kejadian perpindahan kekuatan Merah-Merah no Mi dari es ke Sabo. Iblis bersemayam pada tubuh pengguna buah setan. Pada One Piece chapter 385, Jabra berkata bahwa dalam tubuh pengguna buah setan itu bersemayam sesosok iblis. Jika aku terlalu dekat, iblis itu akan meloncat keluar dan bertempur melawan iblis yang ada di dalam tubuhku. Bisa-bisa tubuhku malah meledak. Lalu Blueno yang hadir juga di sana merevisi perkataan dari Jabra dan berkata, yang kau bicarakan barusan itu adalah efek bila kau memakan dua buah setan sekaligus. Bila itu terjadi, tubuhmu akan hancur lebur tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Terlihat di sini Blueno hanya merevisi perkataan Jabra tentang salah pahamnya mengenai pengguna buah setan akan meledak jika mendekati buah setan. Namun Blueno tidak menyangka tentang hal pengguna buah setan memiliki sesosok iblis dalam tubuhnya, dan juga tentang akan terjadinya perkelahian antara buah setan yang akan mengakibatkan tubuh pengguna buah setan meledak. Jadi kedua hal ini sangat berkemungkinan merupakan kebenaran dalam cerita One Piece. Roh atau spirit. Apabila memang benar pengguna buah setan bisa dikatakan memiliki sesosok iblis dalam tubuhnya, artinya bisa juga dikatakan bahwa iblis yang ada di dalam buah setan itu merasuki tubuh pemakannya. Iblis dalam konteks buah setan ini kemungkinan adalah suatu hal yang tidak kasat mata, artinya seperti roh atau spirit. Terkait roh atau spirit ini sudah ada contoh nyata dalam dunia One Piece, yaitu seperti kejadian roh atau spirit Brook yang hidup dalam tulang belulang Brook, dan Big Mom yang memiliki kekuatan untuk mengambil soul atau jiwa atau roh dari makhluk hidup lainnya. Jadi misalkan kita umpamakan bahwa iblis dalam buah setan itu adalah spirit, artinya hal yang menjadi penting di sini adalah spiritnya, bukan buahnya. Proses perpindahan roh atau spirit buah setan. Ketika seseorang memakan buah setan, artinya di sana terjadi proses perpindahan roh atau spirit dari buah setan masuk ke dalam tubuh pemakannya. Dengan kata lain, tempat tinggal iblis yang awalnya adalah sebuah buah,
Ketika dimakan, tempat tinggal iblis itu menjadi tubuh seorang manusia. Hal ini akan relevan dengan aturan buah setan yang dimakan oleh lebih dari satu orang. Hanya orang pertama yang memakannya lah yang mendapatkan kekuatan. Dan buah setan akan muncul kembali setelah pengguna buah setan itu mati. Atau dengan kata lain, roh atau spirit dalam tubuh pengguna buah setan itu terbang keluar setelah pengguna buah setan itu mati. Perpindahan ini salah satunya terjadi ketika peliharaan Caesar yaitu Smiley akhirnya mati. Buah setan yang bersemayam di dalamnya langsung berpindah pada buah yang terletak di sekitarnya. Untuk menjelaskan hal ini, kita mungkin hanya bisa berasumsi sepertinya roh atau spirit buah setan yang terlepas dari tubuh manusia memiliki sifat alami untuk masuk lagi ke suatu buah baru lainnya. Wadah bersemayam selain buah. Pada bagian sebelumnya, kita membahas sifat alami roh iblis akan masuk kepada buah baru. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang akan terjadi apabila buah setan itu dihancurkan tanpa dimakan? Mungkin tidak ada orang yang berpikiran untuk menghancurkan buah setan, yang mana buah setan ini bisa memberikan kekuatan super, atau buah setan ini juga bisa dijual dengan harga yang fantastis. Orang-orang dalam dunia One Piece tidak pernah memiliki suatu pertanyaan dalam dirinya apakah yang akan terjadi jika suatu buah setan dihancurkan sebelum dimakan oleh siapapun. Jika kita merujuk pada teori roh buah setan yang kita bahas tadi, jika tempat bersemayam roh iblis yaitu buah itu kita hancurkan, maka kejadian itu akan sama persis dengan kejadian pengguna buah setan yang mati. Dan jika itu dilakukan, mungkin hal yang terjadi adalah akan sama, yaitu roh buah setan akan berpindah pada buah baru lainnya. Memang tentang alasan kenapa roh buah setan secara alami masuk keadaan buah baru itu masih belum jelas. Dan dalam keadaan ini sepertinya jika suatu proses ditambahkan atau dilakukan, mungkin kita akan bisa menyemayamkan atau memasukkan roh buah setan pada benda mati, seperti pada pistol, pedang, gas beracun, teko, dan lain-lain. Jadi proses menyemayamkan roh buah setan iblis pada benda mati itu pula apa yang disebut dengan membuat benda mati memakan buah setan. Dan mungkin orang yang memiliki pemikiran untuk menghancurkan buah setan tanpa dimakan hanyalah Dr. Vegapunk seorang. Dan dengan cara inilah ia menemukan cara membuat benda mati memakan buah setan. Dan dengan dasar teori ini pula akan membenarkan perkataan dari Blue Eno, di mana orang yang makan dua buah setan akan hancur tanpa jejak. Mungkin hal ini terjadi karena kedua roh dari buah setan itu melakukan pertarungan dalam tubuh manusia pemakannya. Jadi katakanlah mereka berebut kekuasaan atas kepemilikan tempat tersebut. Kurohige dan Big Mom. Dengan dasar teori yang sudah kita bicarakan dari awal, yaitu cara perpindahan kekuatan buah setan adalah dengan berpindahnya roh buah setan tersebut ke dalam tubuh pemakannya. Jadi artinya, buah setan itu bisa dikatakan hanyalah wadah tempat bersemayam roh di dalamnya. Jadi jika kita bisa masukkan roh buah setan ke dalam tubuh kita, maka artinya kekuatan dari roh buah setan itu akan bisa kita dapatkan. Dan orang-orang yang telah mempraktikkan hal ini ada dua karakter, yakni Kurohige dan Big Mom. Pada kasus Kurohige, kemungkinan Kurohige mendapatkan kekuatan Gura-Gura no Mi dengan cara menutupi tubuh Shirohige dengan kain yang telah terkena cairan air laut untuk menghilangkan jalur perginya roh buah setan dari tubuh Shirohige dan hanya menyisakan jalur menuju ke dalam tubuhnya. Dan berhasillah ia mendapatkan kekuatan Gura-Gura no Mi. Dan untuk kasus Big Mom sendiri, Big Mom tidak pernah memakan buah setan, namun ia sepertinya memakan Mother Carmel sebagai tempat bersemayamnya buah setan. Dan dengan cara itulah roh buah setan bisa masuk ke dalam tubuh Big Mom, yang membuat Big Mom mendapatkan kekuatan Soru Soru no Mi. Jadi, mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai cara perpindahan kekuatan buah setan. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang ingin memesan case One Piece, sekarang bisa order melalui Shopee atau melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Namun kami sarankan melalui nomor WhatsApp saja agar lebih cepat untuk diproses. Jadi
Kami Diskusope dan terima kasih banyak.